Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengevaluasi diri masing-masing. Sebelum datang waktunya nanti kita akan berangkat masing-masing meninggalkan dunia. Dan terakhir menghadap kepada yang punya dunia, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, secara sendiri-sendiri masing-masing. Karena itu waktu yang singkat di dunia ini, itulah yang menentukan nasib kita nanti insya Allah. Apakah kita menjadi ashabul yamin atau ashabus shimal. Ashabul yamin insya Allah dalam surga, menjadi tamu VIP di mahsyar, dan di kubur dia akan disenangi oleh Munkar dan Nakir, dan selesai pemeriksaan insya Allah Munkar Nakir akan mengatakan kepada yang ashabul yamin, penghuni surga, tidurlah anda bagaikan tidurnya pengantin. Artinya bersenang-senanglah anda di kubur ini menjelang nanti sampai ke mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena itu saya mengajak diri saya, kita semua, mari waktu yang singkat ini kita gunakan untuk evaluasi, menghitung-hitung diri, apa sudah bekal yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan jauh tersebut. Karena perjalanan kita ada 2 terminal lagi yang akan kita lalui. Terminal istilah saya, di sana akan diperiksa, yaitu terminal kubur dan terminal mahsyar, sebelum kita ditempatkan di tempat yang abadi, surgakah atau neraka. Saudaraku seiman rahimakumullah, siang ini muhasabah kita, dan boleh nanti diulang di rumah atau di tempat mana kita beristirahat. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kalian. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, pemimpin sama pemimpin atau pemimpin dengan rakyatnya, maka kembalikanlah untuk penyelesaiannya itu kepada Allah dan Rasul. Mufassir membuat di sini Allah itu kitab Allah, kitab Allah. Sedangkan Rasul di sini sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan atau fi'lannya. Kata Allah, itu kalau kalian lakukan berarti kalian betul-betul beriman kepada Allah dan akhir. Ya. Di sini dipakai kata akhir. Berarti Allah itu gaib, akhir itu juga gaib. Akhir dari dunia ini adalah kubur.
Akhir dari kubur adalah mahsyar. Akhir dari mahsyar itulah dia surga atau neraka. Dan kalau ini kalian lakukan, kata Allah, kalian mau patuh kepada Allah, Rasul dan pemimpin kalian, selama pemimpin itu patuh kepada Allah dan Rasul, kalian pasti akan menjadi khairu ummah. Zalika khairun. Di surat Ali Imran ayat 110 dikatakan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang khair, umat yang hebat, yang ada di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena umat yang hebat ini contohnya tentu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang sudah mereka membuktikannya dengan berdirinya Madinah. Saya ulang, berdirinya Madinah. Madinah artinya kota. Masyarakat kota disebut oleh orang yang ahli ilmu sosial atau sosiolog, itu disebut masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat maju. Artinya karena Nabi sudah menjadi umat yang khair, umat yang hebat bersama sahabatnya, dia bisa mendirikan sebuah masyarakat yang maju, yang modern. Itulah sampai sekarang alhamdulillah kita bisa melihat buktinya, yaitu Madinah. Dan dari Madinah pula lah Nabi mencerahkan Mekah pada gilirannya. Maka disebutlah Fathul Mekah, membuka Mekah, mencerahkan Mekah. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti bertemu tulisan penaklukan kota Mekah, coret penaklukannya itu. Islam tidak pernah menaklukkan, Islam mencerahkan. Karena konotasi perkataan takluk itu nanti memperbudak. Islam tidak pernah memperbudak jika dia masuk ke sebuah daerah, tapi mencerahkan, memajukan. Ya, memajukan bukan memperbudak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kalian mau patuh kepada Allah dan Rasul serta pemimpin yang patuh kepada Allah dan Rasul, pasti kita akan menjadi khairu ummah, umat yang hebat. Ya, dan akibatnya pasti baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi ayat ini memanggil orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Nah, baik, sekarang kita kaitkan. Kalau kita terjemahkan kata amanu ini dengan janji Allah terhadap orang yang beriman, ya, dan sengaja ini saya lakukan supaya kita bisa evaluasi. Karena kadang-kadang kalau disebut iman itu abstrak, ya, kecuali kalau diterangkan nanti dengan tanda-tanda beriman di ayat dan di hadis. Sekarang kita tengok apa janji Allah terhadap orang beriman, di mana Allah memanggil supaya patuh kepada Allah, Rasul dan pemimpin yang patuh kepada Allah dan Rasul. Pertama, janji Allah terhadap orang beriman adalah bahwa orang beriman pasti beruntung. Ini sudah berapa kali kita ulang, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu yang singkat yang kalian miliki, yang kalian lalui, bagaikan asar menjelang maghrib, sudahlah singkat, penuh kesibukan. Jadi kalau kita betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai abid dan khalifah di muka bumi diciptakan Allah, sibuk sekali. Sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam super sibuk karena melaksanakan tugas sebagai abid dan sebagai khalifah. Hablum minallah wa hablum minal makhluqat. Hubungan dengan Khalik vertikal dan hubungan sesama makhluk. Nabi mengurus tumbuh-tumbuhan, Nabi mengurus hewan, Nabi mengurus air, Nabi mengurus manusia, mengurus hewan semua. Tapi tidak ada. Ya. Soal air begini kata Nabi kepada sahabat, perlakukan. Hewan begini, onta jangan kalian bebani macam-macam. Kalau kalian menyembelih jangan kalian tengokkan pisau kepada dia. Pokoknya diurus oleh Nabi semua. Ya, sibuk sekali. Ya. Maka kenapa itu begitu? Karena Allah menggambarkan kepada Nabi, kau jangan main-main. Aku sendiri saja sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Coba baca dalam surah Ar-Rahman. Kata Rahman seakar dengan kata rahmat. Jadi orang yang akan
Sukses adalah orang yang penuh dengan kesibukan, tapi sibuk yang penuh dengan kecerdasan. Hati-hati, bukan kerja keras. Kalau kerja keras, setan kerja keras, iblis kerja keras, tapi selalu menderita. Tapi orang yang sibuk, ya, tapi penuh kecerdasan, itu orang yang berhasil. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sibuk, menggunakan waktu yang singkatnya. Karena beliau bersabda, umur umatku nanti antara 60 sampai 70. Itu gambaran dari penafsiran ayat-ayat, diantaranya tadi wal asri, demi waktu asar, singkat dan penuh kesibukan. Beliau berucap, beliau buktikan dengan dirinya, 63 tahun beliau sudah berangkat ke sana dengan penuh kenikmatan. Sekarang beliau dengan sahabatnya. Jadi Allah berjanji, kalau kalian beriman pasti kalian beruntung. Jadi kalau kita terjemahkan ini bebas, hai orang-orang yang mau beruntung, kalian mau beruntung tak? Kata Allah, mau ya Allah. Nah, maka patuhlah kepada Allah, Rasul dan pemimpin kalian selama dia patuh kepada Allah dan Rasul. Itu pertama. Saya rasa semua kita tahulah dengan untung. Punya anak beruntung, punya istri beruntung, punya suami beruntung, mertua beruntung, menantu beruntung, dagang beruntung, pekerjaan beruntung. Walaupun tidak ada jual beli hari itu Bapak, tapi beruntung juga. Apa untungnya? Pahala. Ya. Makanya orang beriman itu tidak ada kekecewaannya. Ya, insyaallah. Ya. Yang kedua, Allah berjanji kalau kalian beriman pasti kalian aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman ketika imannya tidak bercampur dengan syirik, merekalah yang akan merasa aman. Sekarang kita kaitkan dengan ayat An-Nisa 59 ini, wahai orang-orang beriman. Jadi kalau begitu, kalian mau aman enggak? Kami mau aman ya Allah, aman di dunia, aman di kubur besok di barzakh, apalagi di mahsyar, dan jauh dari neraka, faqina azabannar. Nah, karena itu taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan pemimpin kalian selama pemimpin itu patuh kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, Allah berjanji untuk orang beriman diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Subhanallah. Diangkat derajat orang beriman berilmu. Ya. Hanya orang bodoh lah yang menganggap derajat itu diukur dengan materi. Hanya orang bodoh lah yang menganggap bahwa derajat itu diukur dengan pangkat. Orang bodoh yang menganggap bahwa derajat itu dianggap dinilai atau sanjung orang, angkat derajatnya karena jabatannya, tidak, karena kekuasaannya, tidak, karena hartanya, tidak, karena gelarnya, tidak. Ya. Tapi kenapa? Karena imannya. Saya terperangah membaca kisah seorang tukang roti. Kita menganggap tukang roti itu mungkin hina, apalagi dia berjualan dekat masjid. Ya, kita anggap hina. Jadi yang mulia itu apa? Jual emas, jual mobil, jual pesawat. Tidak. Coba tengok. Ahmad bin Hanbal semasa hidupnya pernah seseorang sakit, ya, kemasukan jin. Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau tidak sempat, beliau kirim saja. Ada yang mengatakan trompanya, ada yang mengatakan sorbannya. Jadi riwayatnya alat yang ada pada dirinya dia kirim. Berhamburan setan itu lari. Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena beliau seorang ulama yang wara. Hadis yang hafal beliau bukan 100.000 tapi jutaan. Tapi apa yang terjadi? Seorang tukang roti di dekat masjid, pada suatu kali Ahmad bin Hanbal ini ingin berjalan ke tempat itu. Tak ada tujuan. Dia tidak ada apa yang akan saya cari, tapi dia tidak bisa menahan, berjalan dia ke tempat itu. Sesampai di tempat itu kebetulan malam. Coba tengok. Yang saya salah menilai selama ini, menganggap yang itu profesor ketua MUI itu. Tunggu dulu. Yang hafal hadis sekian tamatan. Enggak, tunggu dulu. Ini coba tengok. Sesampai di sini malam, dia mau tidur di dalam masjid.
Karena biasa tradisi ulama dulu berjalan dan orang-orang soleh dulu begitu. Pedagang-pedagang soleh dia mencari masjid tempatnya, bukan hotel gitu ya, atau bukan penginapan yang top gitu. Tidur tidak boleh. Rupanya si pegawai masjid nggak tahu bahwa ini Ahmad bin Hanbal. Tidak boleh tuan, di dalam ini tidak boleh tidur. Baik. Kunci masjid, tidur dia di teras, nggak boleh juga, nggak boleh. Nampak oleh tukang roti tadi, dipanggilnya tuan. Kalau tuan sudi, silahkan tuan di tempat saya beristirahat. Ahmad Hanbal datang ke sana. Biasanya Ahmad Hanbal kan orangnya kalau malam kan kurang tidur. Orang-orang soleh itu kan banyak tahajud, berzikir, baca Quran. Dia tengok aja lah tukang roti itu. Tukang roti itu setiap bergerak, artinya mengambil atau apa meletak, dia selalu astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Ini iman. Astagfirullah, astagfirullah. Ibnu Hanbal ini tahu betul apa yang akan didapat oleh orang yang selalu membaca astagfirullah. Minta ampun kepada Allah, hajatnya akan penuhi apa yang dia mau. Tapi tentu dengan ukuran untuk kebaikan kepada dia. Badannya akan disehatkan dan lain sebagainya. Ya. Maka Ahmad bin Hanbal, ulama besar ini, coba dengar, ini kekuatan iman tadi saya dengar. Ulama besar ditariknya, tarikan istighfar yang dibuat dengan energi iman. Akhirnya dia tanya, tuan, ya, sejak kapan tuan mengamalkan ini? Sejak saya tahu bahwa membaca istighfar itu pahalanya, kebajikannya, ya. Amr bin tahu orang kalau sudah istighfar hajatnya dikabulkan. Dia tanya, adakah hajat tuan yang belum terkabul? Tukang roti bilang enggak ada. Sudah semua. Apa yang saya mau dari Allah sudah diberinya kepada saya. Cuma ada satu yang belum. Apa itu? Kata Ibnu Hanbal. Saya ingin ketemu dengan Ahmad Ibnu Hanbal, seorang ulama yang tersohor. Tapi saya belum pernah bisa ke sana dan dia belum pernah ketemu sama saya. Saya ingin bertemu dengan dia. Alhamdulillah terkejut. Akhirnya dia mengaku, sayalah Ahmad Ibnu Hanbal. Allah berarti. Coba. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Coba. Seorang ulama besar ditarik oleh sebuah energi yang iman tapi dikombin dengan istighfar. Bayangkan. Gelisah dia di tempatnya untuk pergi ke sebuah tempat. Rupanya energi inilah yang menariknya. Saudaraku seiman. Maka Allah panggil di sini, hai orang yang beriman, maukah derajat kalian aku angkat? Ya. Syaratnya adalah patuhlah kalian kepada Allah, Rasul dan pemimpin kalian. Waktu terbatas, mohon maaf. Sebentar lagi kita akan mencari pemimpin kita di Riau ini. Tolonglah Bapak istikharah, bantu Pak, ya, dengan anak-anak, karena kita tidak mungkin dengan mata telanjang ini tahu orang baik, walaupun dia ulama umpamanya tidak tahu kita, karena Allah yang berkehendak. Tolong bantu dengan solat, sesudah solat berilah kami pemimpin yang adil di Riau ini ya Allah, yang bisa patuh kepada Engkau, patuh kepada Rasulmu, dan betul-betul dia menyelesaikan persoalan di Riau ini dengan kitab Allah dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan dari kita semua. Mudah-mudahan generasi berikutnya akan bisa membuktikan di Riau ini bahwa umat Islam adalah khairu ummah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.